Tes. Oke, baik. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Oke, puji syukur kehadirat Allah SWT, di mana pada kesempatan kali ini kita bisa kembali berjumpa bertatap muka secara daring untuk melaksanakan perkuliahan mata kuliah pengantar akuntansi. Oke, untuk malam ini mungkin berbeda ya dengan malam-malam sebelumnya, di mana untuk mata kuliah pengantar akuntansi biasanya diampu oleh Ibu Dewi, tapi karena beliau berhalangan hadir ya untuk mengisi materi, maka pada kesempatan malam ini saya diberikan kesempatan untuk mengisi materi untuk mata kuliah pengantar akuntansi. Oke, baik. Pada kesempatan malam ini kita akan menjelaskan materi yaitu tentang jurnal khusus. Untuk itu mari kita simak sama-sama untuk materi perkuliahan pada malam ini. Nah, tentunya nanti kalau ada pertanyaan atau hal yang kurang jelas bisa disampaikan ya melalui chat atau mungkin via WA ya. Oke. Baik. Jadi saya kira Anda sudah sangat familiar ya dengan istilah jurnal, di mana di situ juga Anda sudah mengenal beberapa jenis jurnal yang ada, mulai dari jurnal umum, kemudian ada jurnal penyesuaian, kemudian juga ada jurnal penutup, ada jurnal pembalik. Nah, itu adalah merupakan jurnal-jurnal yang sudah kita pelajari bersama ya sebelumnya. Nah, sekarang kita bicara tentang jurnal khusus. Nah, ini apa yang dimaksud dengan jurnal khusus dan bagaimana sih kekhususan daripada jurnal tersebut? Nah, ini kita akan bahas, kita akan sampaikan materi pada kesempatan malam ini. Oke, sebelum kita lebih jauh tentang membahas tentang materi tersebut, tentunya di sini kita akan melihat kembali ya capaian daripada pembelajaran daripada materi perkuliahan untuk malam ini. Di mana di sini capaiannya adalah mahasiswa diharapkan mampu memahami dan mencatat transaksi keuangan ke dalam jurnal khusus. Jadi ada dua hal yang perlu kita garis bawahi. Yang pertama, kalian sebagai teman-teman mahasiswa mampu memahami dan juga mampu mencatat. Dalam artian di sini tentunya berkaitan dengan implementasi daripada jurnal khusus itu sendiri. Oke. Itu untuk capaian pembelajaran. Nah, sekarang kita masuk ke materi. Nah, sebelumnya di sini tentunya juga Anda sudah mengenal ya secara konseptual apa itu jurnal dan berkaitan dengan pencatatan transaksi keuangan yang terjadi pada perusahaan. Memang ada dua jenis jurnal yang bisa digunakan, yang biasa digunakan untuk mencatat transaksi tersebut ya. Jadi untuk mencatat transaksi itu kita bisa menggunakan dua jurnal ini. Yang pertama adalah jurnal umum dan yang kedua adalah jurnal khusus. Kalau jurnal umum tentunya sudah kita pelajari ya pada materi perkuliahan di minggu-minggu awal ya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang jurnal khusus. Oke. Sekedar merefresh atau mereview kembali ya apa itu definisi daripada jurnal. Jadi jurnal di sini bisa kita definisikan, bisa kita artikan sebagai alat yang nanti bisa kita gunakan untuk mencatat berbagai macam transaksi keuangan yang terjadi pada perusahaan secara sistematis dan kronologis. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke jurnal, definisi daripada jurnal khusus. Jadi istilah khususnya itu apa sih gitu ya. Jadi tentunya di sini untuk kriteria bahwasanya transaksi itu bisa dicatat dalam jurnal khusus. Ini adalah ya kriterianya adalah di sini. Kita bisa melihat pada definisi bahwasanya jurnal khusus itu merupakan jurnal yang digunakan untuk mencatat ya pencatatan transaksi yang sejenis yang terjadi secara berulang kali. Jadi ini ada kalau pencatatan transaksi ya keuangan secara umum itu bisa kita lakukan pada jurnal umum. Tetapi kalau jurnal khusus ini kriteria yang masuk dalam kekhususannya itu adalah untuk mencatat transaksi sejenis
Jadi transaksi itu dicatat adalah merupakan transaksi sejenis. Jadi misalkan saja transaksi pembelian. Jadi kalau mencatat dalam jurnal khusus, maka transaksi pembelian itu dicatat khusus pada jurnal pembelian. Penjualan ini berarti transaksi sejenis, yaitu khusus untuk penjualan, di mana transaksi-transaksi tersebut itu memang terjadi secara berulang-ulang. Ini. Jadi kalau kita ambil contoh misalkan beberapa perusahaan, katakanlah perusahaan yang bergerak di bidang retail, ambil contoh misalkan Alfamart, Indomart atau mungkin sejenisnya. Di situ kita bisa melihat, mencermati dan mengamati ya tentunya ya bagaimana aktivitas penjualan yang dilakukan oleh beberapa perusahaan retail tersebut. Bisa dikatakan transaksi penjualan barang kepada konsumen itu bisa terjadi setiap menit sekali atau mungkin setiap jam sekali, tapi intensitasnya tinggi. Nah ini. Nah, jadi dari contoh tersebut, transaksi penjualan yang dilakukan oleh beberapa perusahaan retail itu bisa kita catat dalam jurnal khusus. Mengapa? Karena transaksinya sejenis, yaitu transaksi penjualan, dan di sini pun juga terjadi secara terus-menerus. Nah ini. Nah makanya ini satu contoh, termasuk juga pembelian atau mungkin berkaitan dengan aktivitas pengeluaran kas, berkaitan dengan aktivitas kas masuk, ini pun juga merupakan transaksi-transaksi yang memang rutin terjadi pada setiap perusahaan. Nah, mengapa di sini untuk transaksi yang sejenis kemudian yang terjadi berulang-ulang itu perlu kita lakukan pencatatan pada jurnal khusus? Ya, kenapa tidak cukup kita catat pada jurnal umum saja sih? Boleh nambah-nambah gawean gitu ya. Oke. Jadi sebagai ilustrasi yang tadi saya contohkan ya, bahwasanya memang di sini ketika kita menjumpai transaksi penjualan pada perusahaan retail yang terjadi secara terus-menerus rutin, maka tentunya setiap transaksi penjualan yang terjadi itu harus dicatat pada jurnal umum. Misalkan ya ini pencatatan di jurnal umum, maka setiap transaksi terjadi misalkan ada penjualan, dicatat penjualan terus ya, dan bisa dikatakan mungkin dalam satu hari lebih ya dari 10 kali transaksi. Katakanlah misalkan dalam satu hari ada 100 transaksi penjualan yang terjadi pada perusahaan. Nah maka ketika 100 transaksi itu kita catat dalam jurnal umum, maka dalam proses selanjutnya yaitu proses posting, maka kita harus mencatat ya, melakukan posting sebanyak 100 kali pula. Jadi karena kita mencatat transaksi pada jurnal umum sebanyak 100 kali untuk transaksi yang sama, maka dalam proses berikutnya yaitu proses posting pun kita juga harus melakukan posting sebanyak 100 kali. Nah ini tentunya ini bukan pekerjaan yang gampang ya, memerlukan waktu yang cukup lama dan tidak tentunya bisa dikatakan kurang efektif. Nah tetapi dengan adanya jurnal khusus ini, maka karena transaksi itu dicatat dalam satu jurnal khusus, maka proses posting itu bisa dilakukan dengan mengakumulasi daripada jumlah ya dari saldo untuk perkiraan pada jurnal khusus tersebut. Jadi misalkan saja penjualan terjadi dalam satu hari 100 kali, maka untuk proses posting itu bisa dilakukan sekali, yaitu cukup melakukan akumulasi pada akun penjualan tersebut sehingga nanti postingnya hanya sekali saja yang menampilkan jumlah saldo dari penjualan itu. Nah ini adalah merupakan salah satu daripada kemudahan yang memang diberikan oleh jurnal khusus, sehingga di sini juga tentunya bisa membantu dalam mempercepat daripada proses untuk penyajian laporan keuangan. Di samping itu juga kebanyakan ya berkaitan dengan aktivitas-aktivitas transaksi pada perusahaan ini, terutama untuk mereka yang awam dalam tanda kutip, misalkan tidak begitu memahami tentang konsep akuntansi dasar. Ya, ini penggunaan istilah di dalam jurnal khusus ini juga lebih mudah dipahami. Jadi misalkan saja para UMKM gitu ya, itu lebih senang mereka mencatat, oh kalau untuk pengeluaran kas dicatat di dalam
buku pengeluaran kas. Oh, untuk mencatat penerimaan kas dicatat pada penerimaan kas. Nah, itu secara tidak langsung juga mempraktekkan daripada proses jurnal khusus. Oke. Itu ya pemahamannya. Jadi di sini definisi daripada jurnal khusus, hal yang perlu Anda garis bawahi. Nah, kemudian kita bicara tentang jenis-jenis daripada jurnal khusus. Kalau tadi di sini kita sudah mengenal daripada definisi, nah sekarang kita masuk ke jenis jurnal khusus itu sendiri. Nah, untuk jurnal khusus sendiri di sini ada beberapa, ada 4 ya, ada 4. Jadi namanya juga khusus ya. Di mana di sini yang pertama adalah jurnal khusus pembelian, yang kedua adalah jurnal khusus pengeluaran kas, yang ketiga adalah jurnal khusus penjualan, dan yang terakhir adalah jurnal khusus penerimaan kas. Nah, apa itu jurnal khusus pembelian, apa itu jurnal khusus pengeluaran kas? Nah, di sini kita bisa melihat penjelasan berikutnya ya. Jadi untuk jurnal khusus pembelian, ini merupakan jurnal khusus yang digunakan untuk mencatat pembelian, ya, mencatat transaksi pembelian yang dilakukan secara kredit atau bukan tunai. Nah, jadi ini hal yang perlu kita pahami betul ya. Jadi judulnya memang jurnal khusus pembelian. Ya, asumsinya kita gunakan untuk mencatat aktivitas transaksi pembelian. Tetapi di sini ada hal yang perlu kita garis bawahi, bahwasanya tidak semua transaksi pembelian itu kita catat pada jurnal khusus pembelian. Akan tetapi yang kita catat pada jurnal khusus pembelian ini merupakan transaksi-transaksi pembelian yang dilakukan secara kredit. Oke, itu ya. Nah, kemudian untuk layout atau bentuk tampilan daripada penyajian jurnal khusus untuk pembelian, di sini untuk bagian title-nya, yang atas ini adalah nama perusahaan. Anda bisa memberikan nama misalkan PT ABC, PT Maju Jaya, CV, Maju Mundur, dan sebagainya. Kemudian pada baris kedua kita berikan judul sesuai dengan isi daripada jurnal khususnya, yaitu jurnal khusus pembelian. Kemudian jangan lupa juga kita memberikan periode yang jelas agar supaya bisa dibedakan periodisasi dari proses pencatatan yang dilakukan. Kemudian untuk kolom-kolom yang tersaji di bawah ini ya, ada beberapa kolom. Namun demikian di sini tentunya juga dari kolom-kolom ini nanti bisa diadaptasikan ya, bisa ditambahkan. Tapi kalau dikurangi tentunya ini perlu pertimbangan lebih lanjut ya. Jadi yang pertama ada kolom tanggal, ini untuk mencatat tanggal transaksi ya, seperti biasa ya. Kapan transaksi itu terjadi maka kita catat pada tanggal transaksi. Kemudian nomor faktur di sini juga perlu kita sertakan karena di sini berkaitan dengan transaksi pembelian secara kredit, maka biasanya disertai dengan bukti transaksi yaitu berupa faktur. Nah, maka di sini bisa kita tuliskan berapa nomor faktur dari transaksi yang berkaitan. Akan tetapi di sini tentunya juga nanti bisa disesuaikan ya, di mana kalau misalkan nomor faktur tidak tersedia, maka tentunya di sini juga tidak diisikan. Keterangan ini tentunya berkaitan ya, penjelasan singkat berkaitan dengan aktivitas transaksi yang kita catat. Referensi seperti biasa ya, ini membuat kolom referensi yang tentunya nanti bisa kita isi dengan nomor rekening. Kemudian di bagian kanan ini secara garis besar ada 2 kolom, kolom debit dan kolom kredit. Kalau untuk kolom debit ini adalah untuk sisi debit, di mana di dalam sisi debit itu bisa berupa pembelian dan juga bisa transaksi serba-serbi. Kalau serba-serbi nanti di sini ada nama akunnya apa, kemudian jumlah saldonya berapa. Kemudian kalau untuk kredit di sini adalah utang dagang. Jadi pada prinsipnya kalau kita melihat dari bentuk jurnal khusus ini layoutnya, itu prinsipnya adalah sama seperti jurnal umum. Ketika Anda mencatat transaksi pembelian secara kredit pada jurnal umum itu apa? Katakanlah pembelian barang dagangan, maka di situ untuk transaksinya adalah pembelian barang dagangan pada hutang. Pembeliannya ini pada sisi debit, barang hutang dagangnya atau hutang usaha pada sisi kredit. Demikian juga pada jurnal khusus. Makanya untuk pembelian ini itu berada pada sisi debit, sedangkan hutang dagang ini berada pada sisi kredit. Jadi kalau misalkan Anda sudah memahami betul tentang konsep jurnal umum, saya kira Anda tidak ada masalah di dalam memahami ya bentuk layout ini.
Nah, cuman di sini batasannya karena untuk pembelian ini tidak hanya terbatas pada pembelian yang berkaitan dengan barang dagangan dan barang dagangan atau mungkin bahan baku, maka di sini ada pembelian-pembelian lain selain pembelian barang dagangan. Nah, ini nanti kita catat pada kolom serba-serbi. Oke, itu ya. Baik, untuk memperjelas daripada pemahaman tentang jurnal khusus pembelian, kita bisa melihat ilustrasi soal yang tampak di sini. Jadi di sini kita bisa melihat ya contoh ilustrasi soalnya. Selama bulan Desember 2019 ini terjadi transaksi pada CV Agung sebagai berikut. Ada transaksi tanggal 2 sampai dengan transaksi tanggal 31. Nah, dari transaksi-transaksi itu, untuk yang pertama misalkan dibeli barang dagangan dari toko sentral utama sebesar 4.800.000, syarat 2/10 N/30. Nah, melihat daripada transaksi tersebut pada tanggal 2 ini, di situ tidak disebutkan apakah transaksi ini dilakukan secara tunai atau transaksi dilakukan secara kredit. Namun demikian, karena di situ ada ya redaksi yang menyatakan syarat 2/10 N/30, maka ini bisa dipastikan bahwasanya transaksi ini terjadi secara kredit. Karena syarat di sini merupakan syarat pelunasan. 2/10 berarti di sini memperoleh potongan sebesar 2% apabila pelunasannya tidak melebihi dari 10 hari dari tanggal transaksi. N/40 berarti batas jatuh temponya 40 hari dan tidak ada denda keterlambatan. Nah, ini. Kemudian tanggal 3 di sini membeli peralatan 3 juta dan kendaraan 12 juta dari firma Sentosa, akan dibayar minggu depan. Nah, ini. Jadi karena ada keterangan akan dibayar minggu depan, maka ketika terjadi transaksi tersebut itu merupakan transaksi pembelian secara kredit. Dan pembelian yang dilakukan itu bukan pembelian barang dagangan, tetapi di sini adalah pembelian peralatan dan juga aset lainnya. Nah, kemudian untuk tanggal 9 sampai dengan tanggal 31 ini kalau kita melihat ini seluruhnya merupakan transaksi pembelian untuk barang dagangan yang dilakukan secara kredit. Nah, maka kalau kita mencatat dalam jurnal khusus, kita bisa melihat ya CV Agung, jurnal pembelian. Jadi CV Agung ini adalah nama perusahaannya. Kemudian di sini jurnal khusus pembelian, ini jurnal pembelian ini merupakan judul daripada jurnalnya. Desember 2019 ini merupakan periodenya. Nah, pada kolom yang pertama tanggal kita bisa mencatat tanggalnya, yaitu Desember 2019. Di sini mulai dari tanggal 2, 3 dan seterusnya. Keterangan ini berkaitan dengan keterangan daripada transaksi yang terjadi ya. Jadi contoh misalkan tanggal 2 ini pembelian barang dagangan. Nah, ini adalah keterangan yang menjelaskan 2/10 N/30. Nah, saldo daripada pembelian di sini ini adalah 4.800.000, maka di sini kita pada kolom debitnya kita isi pada kolom pembelian sebesar 4.800.000. Kemudian untuk sisi kreditnya itu kita catat pada sisi utang dagang ya dengan saldo yang sama yaitu 4.800.000. Nah, sebelah kanan ini bisa ditambahkan kolom baru yaitu debitur. Ya, ini untuk memberikan keterangan bahwasannya untuk transaksi pembelian secara kredit itu dilakukan kepada debitur yaitu toko sentral utama. Atau debitur ini bisa include pada keterangan juga boleh ya. Jadi misalkan saja pembelian barang dagangan 2/10 N/40 titik koma debitur titik 2 PT Sentral Usaha, itu pun boleh-boleh saja, sah-sah saja ya. Oke, tapi dipisah ini pun juga sama saja. Kemudian untuk transaksi yang lainnya pun juga demikian ya. Kita melihat pada tanggal 3 ini melakukan pembelian kendaraan dan aset peralatan. Karena di sini melakukan pembelian tidak berupa barang dagangan, maka pencatatannya itu diletakkan pada kolom serba-serbi. Di situ ada peralatan sebesar 3 juta dan juga di situ ada kendaraan sebesar 12 juta. Sedangkan untuk utang dagangnya ini sebesar 15 juta. Nah, kemudian untuk transaksi-transaksi lain juga demikian ya, sama saya kira mengacu pada ilustrasi soal yang ada di atas kita bisa mencatat karena ini pembelian adalah merupakan pembelian barang dagangan, maka kita mencatatnya adalah pada kolom debit untuk perkiraan pembelian.
kolom rekening kreditnya, perkiraan kreditnya itu adalah utang dagang semua, di mana saldo yang kita catat itu adalah merupakan saldo sesuai dengan transaksinya. Oke, baik, ini ya Anda bisa pahami betul bagaimana untuk penyajian atau pencatatan jurnal khusus pembelian. Nah, sekarang kita masuk ke jurnal khusus yang kedua adalah jurnal khusus pengeluaran kas. Jadi kalau tadi pada jurnal khusus pengeluaran kas ini mencatat khusus transaksi pembelian, pada jurnal khusus pembelian tadi khusus mencatat transaksi pembelian yang dilakukan secara kredit. Nah, bagaimana kalau transaksi ini dilakukan secara tunai, dalam artian pembelian yang dilakukan oleh perusahaan itu terjadi secara tunai. Maka untuk pembelian yang dilakukan secara tunai, maka di sini kita mencatatnya pada jurnal khusus pengeluaran kas. Ya. Jadi tidak cuma sekedar terbatas pada pembelian saja ya, bahwasanya di sini kalau kita melihat jurnal khusus pembelian pengeluaran kas ini digunakan untuk mencatat transaksi pengeluaran kas. Jadi seluruh aktivitas transaksi pengeluaran kas itu dicatat secara tunai ya. Ini karena pengeluaran kas berarti otomatis ya dia dicatat pada jurnal khusus pengeluaran kas. Nah, di sini pengeluaran kas yang terjadi itu bisa dilakukan secara tunai dalam artian menggunakan uang tunai perusahaan yang ada pada perusahaan, atau bisa juga melalui cek atau biliat giro ya. Dalam artian ketika ada transaksi pengeluaran kas di situ menggunakan cek, karena untuk kas perusahaan sendiri di sini itu kan ada kas yang memang ada di perusahaan atau ada juga kas yang memang disimpan di lembaga keuangan atau bank atau kas di bank. Nah, maka di sini pun juga penggunaannya ketika kas yang ada di perusahaan maupun kas yang ada di bank itu ternyata digunakan untuk transaksi dan berkurang, maka kita mencatatnya pada jurnal khusus pengeluaran kas. Nah, ini beberapa contoh daripada transaksi pengeluaran kas yang terjadi pada perusahaan. Contoh pembelian tunai barang dagangan. Jadi ketika perusahaan melakukan pembelian barang dagangan secara tunai, maka pencatatannya adalah pada jurnal khusus pengeluaran kas, bukan pada jurnal pembelian. Kemudian pembelian selain barang dagangan secara tunai ini pun juga demikian, termasuk pembelian perlengkapan, pembelian peralatan, atau mungkin pembelian aset-aset pada perusahaan. Apabila pembelian ini dilakukan secara tunai, maka pencatatannya pun juga melalui jurnal khusus pengeluaran kas. Kemudian juga ada jurnal pelunasan atau pembayaran utang ini ya. Jadi ini tentunya berkaitan dengan pembelian kredit ya. Jadi kalau pembelian kreditnya dicatat pada jurnal khusus pembelian, tetapi pada saat pelunasan itu kita mencatatnya adalah pada jurnal khusus pengeluaran. Dan juga di sini termasuk untuk pembayaran berbagai macam rupa-rupa biaya. Jadi berkaitan dengan kegiatan operasional perusahaan rutin. Ini pun juga pengeluaran-pengeluaran yang memang memiliki pengaruh terhadap berkurangnya kas, maka dicatat pada jurnal khusus pengeluaran kas. Oke, nah ini merupakan layout atau bentuk daripada jurnal khusus pengeluaran kas. Tidak beda jauh ya, pada posisi judul di sini dituliskan nama perusahaan, kemudian jurnal khusus pengeluaran kas ini untuk judul jurnal ya, kemudian juga bisa jangan lupa untuk periodenya. Di sini ada tanggal ya, kolom pertama ada nomor cek, ada keterangan, ada referensi. Kemudian untuk sisi debitnya bisa dalam bentuk utang dagang, pembelian, dan juga serba-serbi. Sedangkan untuk kreditnya adalah potongan pembelian dan juga kas atau bank. Nah, baik. Jadi untuk itu kita bisa simak sama-sama kembali ya untuk ilustrasi yang berkaitan dengan transaksi pengeluaran kas yang perlu kita catat pada jurnal khusus pengeluaran kas. Oke. Jadi sebagai ilustrasi di sini selama bulan Desember 2019 telah terjadi transaksi pada CV Agung, nama perusahaan sama ya. Di mana di situ ada beberapa transaksi. Sebagai ilustrasi contoh, membayar faktur tanggal 2 Desember sebesar 4.800, termin 2/10 N/30. Nah, jadi di sini kalau kita melihat bahwasannya pada transaksi yang terjadi tanggal 5 ini adalah membayar faktur. Dalam artian ini merupakan transaksi pelunasan hutang. Nah, ini diasumsikan karena
pada pelunasannya tanggal 5 ya, sedangkan untuk transaksi terjadi pada tanggal 2, maka transaksi ini itu berhak mendapatkan potongan karena dari tanggal 5, dari tanggal 2 sampai dengan tanggal 5 itu hanya 3 hari. Potongannya berapa? Potongannya sebesar 2% dari ya transaksi yang terjadi, yaitu sebesar 4.800.000. Nah, sehingga kalau Anda perhatikan dalam jurnalnya, tanggal 5 ini membayar faktur tanggal 2 atas nama toko sentral usaha. Oke. Di sini posisinya kita mencatat pada sisi debitnya adalah utang dagang 4.800.000, sedangkan untuk sisi kreditnya adalah potongan pembelian sebesar 96.000 dan juga kas sebesar 4.704.000. Jadi kalau pada jurnal ketika transaksi ini terjadi kan Anda mencatatnya adalah hutang dagang atau utang usaha ya pada potongan pembelian dan pada kas. Jadi hutang dagangnya berada pada sisi debit, potongan pembelian dan juga kas itu berada pada sisi kredit. Nah ini. Jadi ini merupakan representasi daripada jurnal umum, cuma disajikan dalam kolom-kolom yang berbeda dan dalam transaksi yang sejenis. Demikian juga untuk transaksi tanggal 6, tanggal 18 ini pun juga sama, saya kira tidak beda jauh ya. Kalau untuk tanggal 6 ini membayar premi asuransi sebesar 600.000 untuk periode 6 bulan ke depan. Ini pun juga demikian sama ya. Jadi sama, kita mencatatnya juga demikian. Ya mohon maaf baterainya sedikit low ya. Jadi untuk tanggal 7 itu membayar premi asuransi, ini pun juga demikian ya. Karena ini bukan transaksi yang berkaitan dengan pelunasan atau pembayaran faktur utang, maka di situ kita bisa mencatatnya itu ke dalam akun serba-serbi. Untuk sisi debitnya nama akunnya adalah Persekot Asuransi ya. Ini kemudian di situ jumlahnya adalah 600. Kemudian sisi kreditnya adalah kas. Kemudian kalau untuk transaksi yang berkaitan dengan pembelian itu kita bisa melihat pada contoh tanggal yang terjadi transaksi tanggal 22 itu ya. Membeli barang dagangan 6 juta tunai potongan 5%. Nah, ini juga jadi membeli barang dagangan berarti di sini kita mencatatnya barang dagangan sebesar 6 juta itu kita catat pada sisi debit. Kemudian untuk sisi kreditnya ini karena mendapatkan potongan sebesar 5%, maka di situ potongan pembelian 5% itu sebesar 300 dan juga untuk kasnya menjadi berapa itu 5.700.000. Nah, jadi Anda bisa melihat itu ya. Atau mungkin kalau di sini ada yang berkaitan dengan iklan, biaya iklan dibayar di muka, itu pun juga demikian masuk dalam kolom serba-serbi ya, itu transaksi tanggal 20. Kemudian juga untuk transaksi tanggal 31 itu membayar gaji karyawan untuk bulan Desember 1.300.000. Berarti di sini akun serba-serbi untuk biaya gaji sebesar 1.300.000. Kemudian untuk sisi kreditnya adalah kas sebesar 1.300.000. Demikian juga ketika pemilik perusahaan melakukan pengambilan uang perusahaan untuk keperluan pribadi, transaksi tanggal 31 itu sebesar 500, itu pun juga pencatatan debitnya yaitu pada prefer sebesar 500, pada kas ya, kasnya kredit sebesar 500 pula. Oke. Oke, selanjutnya untuk yang ketiga ya, ini adalah jurnal khusus penjualan. Ini pun juga sama kedudukannya ya. Jadi ini jurnal khusus yang memang digunakan untuk melakukan pencatatan transaksi penjualan. Tidak semua penjualan dicatat pada jurnal
khusus, tetapi di sini khusus untuk penjualan yang dilakukan secara kredit. Ini bawah ini merupakan bentuk layoutnya, saya kira tidak beda jauh ya. Ada tanggal, ada nomor faktur, ada termin, ada debitur, ada referensi, dan juga ada jumlah piutangnya. Nah, ini sebagai contoh ilustrasi ya, selama bulan Desember 2019 telah terjadi transaksi pada CV Agung. Ada transaksi penjualan secara kredit ya. Menjual barang dagangan kepada toko anggrek sebesar 6 juta syarat 2/15 N per 45. Tanggal 26 menjual barang dagangan kepada Tuan Rafflesia sebesar 3.600.000 syarat 2/10 N per 30. Tanggal 31 juga menjual barang dagangan kepada toko anggrek sebesar 7.500.000 syaratnya 2/15 N per 45. Oke. Nah, di sini kita mencatatnya kalau Anda lihat. Jadi untuk CV Agung ini Desember ya 2019. Jadi debiturnya di sini ada toko anggrek, Tuan Rafflesia dan toko anggrek. Referensinya kosong, ini terminnya atau syaratnya kita tulis. Sedangkan untuk posisi daripada saldo ini kita catat 6 juta. Jadi ini memuat dua kolom ya, yaitu kolom debitnya adalah piutang dagang, kolom kreditnya adalah penjualan. Jadi karena memang ketika transaksi penjualan secara kredit itu dilakukan, kita mencatatnya kan piutang pada penjualan atau piutang dagang pada penjualan. Piutang dagang debitnya, penjualan itu kreditnya, dan di situ memuat saldo yang sama antara piutang dagang dan penjualan. Gitu ya. Nah, makanya di sini pada kolom terakhir sangat simpel, penjualan dan piutang dagang debit, penjualan kredit, saldonya sama. Oke, saya kira bisa dipahami ya dengan mudah. Kemudian yang terakhir di sini adalah untuk yang keempat adalah jurnal khusus penerimaan kas. Ini memang jurnal yang digunakan untuk mencatat ya transaksi-transaksi penerimaan kas. Jadi aktivitas yang memang yang dilakukan oleh perusahaan yang berpengaruh pada penerimaan kas, itu semuanya bisa kita catat pada jurnal khusus penerimaan kas. Nah, beberapa sumber penerimaan kas di sini ya, antara lain misalkan penerimaan kas dari proses transaksi pendapatan dan penjualan yang dilakukan secara tunai. Jadi ketika perusahaan melakukan penjualan atau mungkin memperoleh pendapatan dari jasa yang diberikan secara tunai, maka itu kita mencatatnya pada jurnal khusus penerimaan kas. Atau mungkin berkaitan dengan penerimaan yang berasal dari pemegang saham, dividen misalkan ya. Jadi perusahaan punya saham perusahaan yang lain dan di sini memperoleh dividen. Nah, ini juga nanti bisa dicatat dalam penerimaan ya pemegang saham. Kemudian juga untuk penerimaan dari kas berasal dari kreditur, ini berkaitan dengan pelunasan. Oke, itu adalah sumber-sumber. Saya kira sumber-sumber daripada penerimaan kas ini sangat banyak sekali ya. Makanya di sini nanti kita bisa mencatat dalam jurnal khusus penerimaan. Oke, ini adalah untuk format layoutnya. Jadi seperti yang sudah-sudah ya ini ya. Atas pada posisi judul ada nama perusahaan, jurnal khusus penerimaan kas periode. Ini ada kolom tanggal, ada nomor bukti, ada keterangan, ada kolom referensi. Untuk kolom kreditnya ini ada piutang usaha, penjualan, serba-serbi. Kemudian untuk debitnya ada kas di bank atau juga potongan penjualan. Baik, sebagai ilustrasi untuk memperjelas ini ya. Ini merupakan transaksi yang terjadi selama bulan Desember. Ini ada 5 transaksi. Nah, ini transaksi tanggal 7. Tuan Rafflesia menyelesaikan tunggakan bulan lalu sebesar 700. Nah, ini. Jadi pada tanggal 7 ya kita catat keterangannya penerimaan piutang Tuan Rafflesia. Kemudian ini piutang dagangnya sebesar 700. Jadi piutang dagang itu kita catat pada sisi kredit, sedangkan kasnya adalah debit ya, kasnya debit ini. Jadi kas 700. Karena ketika transaksi seperti ini kan biasanya kita mencatatnya adalah kas pada piutang dagang. Piutang dagangnya itu adalah kredit karena piutang dagang berkurang. Pada tanggal 2 juga tanggal 8 maksud saya pada soal 2 tanggal 8 ini ya, penjualan tunai 2 minggu ini
sebesar 27.500, potongan tunai 3%. Nah, maka di sini penjualan tunai 2 minggu ini penjualannya 27.500. Cuman karena ada potongan sebesar 3%, maka di sini potongan penjualan 825.000, kemudian di sini 26 juta ya, 26.607. Oh, ini 27 juta ya 500 ya. Oke, maaf salah sebut tadi ya. Oke, kemudian untuk tanggal 23 pun juga demikian ya. Di sini ada penjualan tunai sama. Kemudian kalau untuk yang tanggal 24 ini penerimaan piutang ya, faktur tanggal 5 Bapak Anggrek. Ini berarti pelunasan, ini berkaitan dengan ini. Jadi ada terminnya 2/15 N per 30 ya, transaksinya sebesar 6 juta. Maka di sini piutang dagangnya tetap 6 juta. Cuma nanti di sini kita lihat pelunasannya kapan. Nah, ini kan 15 hari. Ini dilunasi tanggal ini tanggal 24 ya. Tanggal 24, ini tanggal 5, sudah melebihi dari 15 hari. Karena melebihi 15 hari maka tidak dapat potongan. Maka di sini Anda lihat pelunasan piutang pada tanggal 24 ini, piutang dagangnya 6 juta, penerimaan kas debitnya juga 6 juta, tidak ada potongan. Tapi kalau untuk yang menerima pembayaran faktur 26 ini sebesar ini, itu mendapatkan potongan ya, karena transaksinya tanggal 26 dilunasi tanggal 30. Maka di sini untuk piutangnya adalah 2 juta, piutang dagang kredit, debitnya itu adalah kas, kemudian sama potongan penjualan. Potongan penjualan itu adalah 2% dari 2 juta jadi 40.000, sehingga penerimaan kasnya adalah 1.960.000. Oke. Baik, jadi itu adalah beberapa contoh ilustrasi yang menjelaskan daripada jurnal khusus ya. Bagaimana pencatatan-pencatatan yang Anda lakukan di dalam jurnal khusus terkait dengan transaksi-transaksi yang terjadi, di mana di situ meliputi transaksi pembelian secara kredit, transaksi penerimaan kas, transaksi penjualan, transaksi pengeluaran kas. Nah, ini kita mencatat sesuai dengan masing-masing daripada transaksi yang sejenis. Oke, selanjutnya di sini ya. Apakah ketika kita sudah menggunakan jurnal khusus untuk mencatat transaksi-transaksi yang terjadi, di sini seluruh transaksi itu sudah bisa tercatat secara keseluruhan pada jurnal khusus ya? Tentunya tidak ya, karena tadi batasan masing-masing itu cakupannya. Kalau jurnal pembelian, untuk pembelian kredit, jurnal khusus penjualan, untuk penjualan kredit, jurnal khusus pengeluaran kas, itu khusus untuk pengeluaran kas, jurnal khusus penerimaan kas, itu untuk jurnal khusus penerimaan kas. Nah, selain transaksi-transaksi tersebut, apakah bisa dicatat dalam jurnal khusus? Nah, ini tentunya tidak. Nah, maka dari itu, untuk transaksi di luar daripada konteks dari jurnal khusus, maka perusahaan tetap harus ya menyediakan jurnal umum atau biasa disebut juga dengan jurnal memorial. Jadi jurnal ini memang digunakan untuk mencatat semua transaksi perusahaan yang tidak dapat dimasukkan ke dalam salah satu dari jurnal khusus yang telah disebutkan tadi. Jadi contohnya misalkan retur penjualan nota kredit, atau retur pembelian nota debit, atau mungkin pembetulan atau kesalahan, dan masih banyak lagi. Nah, ini sebagai contoh berkaitan dengan aktivitas transaksi yang tidak bisa dicatat dalam jurnal khusus ya. Jadi misalkan tanggal 17 dikembalikan barang dagangan yang dibeli CV Jamani sebesar 800.000 karena cacat. Nah, ini adalah retur ya. Jadi retur pembelian ya, karena sudah membeli barang tapi dikembalikan. Nah, maka di situ tidak bisa retur itu kita catat. Mencatatnya di mana? Apakah di jurnal pembelian? Tidak masuk ya kan. Masuk di jurnal penjualan? Tidak. Apakah masuk di jurnal penerimaan kas? Tidak. Maka di sini kita memerlukan jurnal umum, konteksnya sama. Jadi di sini kita bisa melihat ya bahwasannya ketika Anda menggunakan jurnal khusus itu bukan berarti hanya diperlukan 4 jenis jurnal khusus itu saja, tidak, tetapi di sini pun juga kita harus menggunakan yang namanya jurnal umum ya.
Tapi kalau misalkan Anda menggunakan jurnal umum saja, maka tentunya untuk jurnal khusus juga tidak digunakan. Oke. Baik. Jadi itu ya yang berkaitan dengan jurnal khususnya. Jadi ada 4 jenis jurnal khusus yang perlu Anda pahami betul. Yang pertama adalah jurnal khusus pembelian, kemudian jurnal khusus pengeluaran kas, kemudian jurnal khusus penjualan, jurnal khusus penerimaan kas. Nah ini itu ya. Bagaimana bentuk atau layoutnya ini juga bisa Anda sesuaikan. Masing-masing digunakan untuk mencatat transaksi yang memang sesuai dengan kriteria dari masing-masing jenis jurnal tersebut. Dan perlu Anda juga saya tekankan di sini ya, bahwasanya salah satu manfaatnya ini adalah untuk memudahkan dan mempercepat proses ya, karena bagaimanapun juga untuk transaksi yang terjadi berulang-ulang, kalau kita catat pada jurnal umum, maka proses pencatatannya pun juga kita lakukan pencatatan secara berulang-ulang. Jadi kalau misalkan ada sebanyak 100 transaksi yang sama, maka kita pun juga harus mencatat pada jurnal umum sebanyak 100 transaksi. Dan ketika kita mau melakukan posting pada buku besar, maka proses postingnya pun juga Anda lakukan sebanyak 100 kali sesuai dengan pencatatan yang Anda lakukan pada jurnal umum dari transaksi tersebut. Tetapi kalau kita menggunakan jurnal khusus, memang untuk pencatatan kita lakukan, kita kelompokkan secara sendiri pada jurnal khusus ya. Tetapi nanti di dalam proses posting itu bisa dilakukan secara kolektif ya. Secara kolektif, sehingga di sini akan lebih mempercepat, memudahkan di dalam proses posting. Oke, baik. Saya kira ini ya yang bisa saya sampaikan dalam perkuliahan untuk kesempatan malam ini ya. Oke, sekali lagi mohon maaf ya, karena memang kebetulan untuk dosen utama yaitu Bu Dewi berhalangan menyampaikan materi pada kesempatan kali ini, dan saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan materi oleh beliau, diberikan amanah ya untuk menyampaikan materi, maka materi kita sampaikan tetapi tidak dilakukan seperti biasa ya via live streaming karena sesuatu dan lain hal. Oke. Semoga apa yang saya sampaikan dalam materi perkuliahan kali ini bisa Anda pahami, bisa Anda terima, dan semoga bermanfaat. Selalu menjaga kesehatan ya, dan tetap semangat. Oke, saya akhiri untuk perkuliahan pada kesempatan malam ini. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.